Tentang Paulus dengan Yesus itu berbeda ajarannya. Begini, Alif. Kamu Islam kan? Saya Islam. Oke. Kalau misalnya kamu orang Islam, maka dalam membela imanmu itu, kamu harus menggunakan Al-Quran dan hadismu, ataupun apa yang menjadi dasar sumber agama Islam. Setuju nggak? Setuju. Oke, di mana di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadismu itu yang ngomong atau membahas tentang Paulus, atau yang mengatakan bahwa Paulus lah yang merubah-rubah ajaran Yesus? Di mana dalam Quran? Karena tidak mungkin kamu menuduh tapi nggak berdasarkan Quranmu. Ngapain? Orang Quranmu aja nggak pernah nyala-nyalain Paulus. Di kitab Anda. Kalau ajaran Yesus dengan Paulus itu beda. Saya pakai dalil di kitab Anda. Berarti kamu menganggap Quranmu nggak berguna? Bukan gitu. Saya diskusi tentang begini. dengan Yesus Kalau itu berbeda ajarannya, Bang. Baik. Pakai dalil di dalam kitab Anda. Begini, kamu tahu kan ini diskusi lintas agama? Tahu. Oke. Sebagai Muslim, saya ulangi satu kali lagi nih supaya kamu nangkep. Sebagai Muslim, kamu harus berangkat daripada Al-Qur'anmu dalam hal ingin membahas sesuatu. Kalau Bang Elis takut ya nggak apa-apa sih. Bukan takut. Begini loh, kan itu sudah kita bahas kemarin. Apa yang diajarkan Paulus itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang memilih Paulus, yang memilih dia, mengutus dia menjadi rasul. Nah, tapi kenapa berbeda, Bang? Kalau dia pilih Quranmu saja tidak mengatakan berbeda. Yang berbeda itu di kitab Anda yang mengatakan berbeda. Paulus dengan Yesus. Baik, Quranmu mengatakan berbeda nggak? Di Quran saya tidak berbicarakan tentang Paulus. Ya sudah, ngapain? Ngapain orang Quranmu saja nggak membahas itu kok? Nggak, Anda ini takut karena Anda sudah tahu kalau Paulus dengan Yesus itu kontra. Tidak sama. Begini, Afif. Karena Yesus itu Afif mengenapi hukum Taurat, tapi Paulus menghapuskan. Begini ya kan? Loh, Afif, begini. Kalau kamu saja sudah tidak menggunakan lagi Al-Qur'anmu menjadi dasar tuduhan, ya ngapain lagi kamu mewakili orang Islam? Ya, gini aja. Apa susahnya bagi Allah dan Muhammad untuk mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang merubah-rubah ajaran Kristen? Kalau memang itu benar. Ya, apa tadi, Bang? Ngelek dikit. Inilah kalau kita ngomong ini mereka ngelantur. Kalau memang Paulus itulah dalang daripada yang merubah-rubah ajaran Kristen, apa susahnya bagi Allah dan Muhammad untuk menginformasikan itu? Ya, terus apa intinya? Nggak ada ayatnya, Bang, Paulus. Iya, kalau nggak ada berarti Allah dan Muhammad kamu anggap pikun. Mereka tidak ngomong bahwa Paulus yang merubah-rubah ajaran Kristen. Tidak, saya nggak membahas itu, Bang. Saya membahas Paulus dengan Yesus itu berbeda di Alkitab Anda. Ya, kalau itu asumsi liarmu. Gini, kamu udah pernah baca Alkitab sampai selesai? Belum. Ya udah tidur dulu kamu sana. Iya, kamu tidur di bawah sana. Teman-teman begini ya. Kamu itu tidak mungkin membahas sesuatu yang kamu sendiri itu belum pernah pelajari. Gini, ada tetangga saya umurnya 7 tahun. Orang Kristen. Misal. Terus dia bilang begini, Al-Quran itu isinya berkontradiksi. Terus ditanya, kamu udah pernah baca Quran sampai selesai? Belum pernah. Yang dewasa dikit lah. Bagaimana kamu mau membahas sesuatu yang kamu tidak pernah pelajari? Tadi aku dengar selama Bang Edis itu kan tentang kebangkitan kan, sedikit. Oke. Jadi kalau di Islam itu kan turun, Isa Al-Masih kan, sedangkan kalau di Kristen itu bangkit, gitu kan? Betul nggak? Sepakat nggak? Begini. Kalau ada orang yang bercerita tentang kamu, tentang apa yang akan terjadi setelah kematian,
nanti di dalam kubur ada siksa kubur, ada segala macam. Sementara dia sendiri tidak pernah ke sana. Atau gini saja, apa yang Enggak, membuat kamu bisa Enggak gitu, mempercayai enggak gitu, omongan Mas. dia? Nih Gini, kan Bang ketika kamu saya ajak bicara yang logis-logis, kamu nggak mau. Ya, Gini ya. loh. Ya lanjut. Jangan, Gini. Jangan muka masam lagi ya. Oke, sekarang saya tanya kamu. Makasih Bang Amsil. Pernah nggak Muhammad cerita tentang siksa kubur? Aku mau yang nyata, Dis, cerita, Dis. Enggak. Nih, kalau Saya tanya dulu sama kamu, Henry. Aku lebih fokus ke Isa Al-Masih. Berarti kamu udah nggak percaya lagi sama Muhammad? Kamu udah nggak percaya sama Muhammad lagi? Bukan. Orang Menghindar kayak kan ente dia. Sudah tinggi. Bukan. Kamu diajak Kita bahas nggak perlu Muhammad, berdebat, kamu Dis. menghindar. Tunggu dulu. Gini loh. Tunggu dulu. Dis, Muhammad cerita tentang alam kubur. Nanti kalau orang pipisnya nggak bersih, nanti di dalam kubur dia disiksa, digebukin gara-gara pipisnya air kencingnya itu netes di purungnya itu. Betul nggak? Dis, orang sekelas Edis itu sudah nggak ngobrol itu lagi, Dis. Jadi udah. Lu udah justru ngobrol itu di yang tingkat kamu tinggi. imani. Apakah kamu tidak mengimani Enggak. itu? Pokoknya kita bercerita yang tinggi, Dis. Ngapain Jangan yang bercerita lagi tinggi-tinggi, ke bawah. orang yang rendah aja kamu nggak lulus kok. Bukan. Kita Henry, kesadaran, dengar, Dis. dengar, Henry. Kita bercerita tentang Sebelum kesadaran lu. sebelum kita bahas hal yang tinggi-tinggi, kita bicara hal yang sederhana dulu. Muhammad pernah cerita bahwa adanya orang yang menjerit meringis kesakitan. Ya kan? Lalu dikatakan, "Apa itu?" Itu adalah orang yang disiksa di kuburnya. Apa sebabnya dia disiksa di kuburnya? Karena waktu dia kencing, dia tidak cuci itu burungnya. Air kencingnya masih netes di situ. Betul? Itu kan riwayat, Dis. Mana lah, Ya, Bang? kamu tidak percaya dengan riwayat itu? Gini. Sebentar, bukan, kamu percaya nggak dengan pengetahuan riwayat itu? ada pengetahuan itu ada di sisi Tuhan yang jelas. Sebentar, ya kan? saya mengerti. Nah, aku- Kamu percaya nggak dengan cerita itu? Kalau riwayat yang setara, yang selaras dengan Al-Quran, itu aku membenarkan. Oke, yang itu percaya nggak? Sekarang kira-kira selaras nggak itu? Makanya sudah saya bilang teman-teman, Ketawa. orang Muslim kalau ditanya hadisnya, Hendrik, makanya saya itu agak kesel sama kamu gini loh. Kamu itu orangnya itu tukang berbelit, udah dikasih tahu yang begini-begini, kamu masih ngeyel. Makanya saya berwajah masam sama kamu. Makanya tolong kamu sekarang jujur terus terang. Kamu secara pribadi tanpa membawa umat muslim yang lainnya, apakah kamu percaya dengan cerita yang diceritakan dalam hadis tersebut? Kita berbicara tentang kesadaran aja, Dis. Kalau hadis itu kan pusaka, Dis. Ya udah kamu tidur sana. Orang kamu aja ditanya. Kalau kamu baca hadis, coba kamu jujur sama saya. Percaya nggak kamu? Kalau kamu saja udah ketakutan, mau bilang percaya, tapi nanti kok saya jadi orang konyol. Mau bilang nggak percaya, kok nanti dibilang sama Iris kok kamu masih percaya. Ini coba saya ajak kamu jujur yuk, jujur. Gitu loh. Menurut hadis katanya orang kalau bangun kesiangan tidak sholat subuh. Karena apa? Karena setan mengencingi telinga orang tersebut. Itulah akibatnya, akhirnya dia bangun kesiangan. Percaya gak kamu dengan itu? Kalau kamu saja nggak jujur, gimana kita mau lanjutkan diskusi kita? Tahu kalian itu lagu-lagu masih anak-anak? Gimana lagu masih anak-anak itu? Tadi malam adik kencing bantal guling bau pesing. Terus apa lagi? Gimana lagu anak-anak udah lupa saya. Bangun kesiangan, dipanggil guru, lalu dilempar kapur tulis. Lupa saya lagunya. Coba gimana lagunya teman-teman? Lupa saya. Teman-teman juga pada ada itu lagunya. Di sekolah ngantuk karena bangun kesiangan. Dipanggil guru, ditaruh di depan. Waktu aku ngantuk dilempar kapur. Itu kan gimana lagunya? Tahu larinya. Silakan nyalakan kamera Isman. Nah, kenapa? Iswana, kau nyalakan kameramu dulu, baru kita diskusi dengan baik. Ya Ayo, enggak silakan. lah, ya enggak lah. Ente kan orangnya tukang kibul. Iswana,
Kamu nyalakan kameramu, lalu buktikan Oke, bahwa dah. saya Begini, ngibul. dengarkan dulu, Dis. Ya, dengarkan. Orang Ente kan kamu tukang aja udah kibul, Dis. malu menyalakan kamera, apa yang mau saya dengar dari kamu? Oke. Oke, Nyalakan oke. kameramu. Cuman temanya apa Nyalakan dulu nih, Dis? kameramu. Temanya dulu Ayo. apa ini, Dis? Temanya adalah, apakah kamu percaya kalau orang bangun kesiangan gara-gara telinganya dikencingi setan? Kalau. Kamu percaya itu nggak? Nyalakan kameramu. Enggak jelas kau, Dis. Enggak jelas kau. Dis. Kalapa. Ya, kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana. Heran saya loh. Coba kamu jelaskan secara logis. Orang bangun kesiangan itu karena apa? Orang bangun kesiangan itu, ya, kalau secara logis satu. Pertama, mungkin dia tidurnya terlalu larut. Ya kan? Atau dia terlalu capek. Atau dia tidak nyalakan alarm. Atau karena dia nggak biasa bangun pagi. Itu sebab-sebab yang logis. Nah, kamu percaya bahwa terlambatnya orang bangun gara-gara telinganya dikencingi setan. Nah, coba kamu jelaskan itu. Nah, kalau kamu nggak percaya, ngomong dong terus terang sama kami. Ya, gini aja Rizal, Umar. Ya. Ayat ini ya kalau mau kita bahas ya. Ini ayat ini mohon maaf nih Umar, saya bukannya apa. Kenapa Allah itu kalau ngomong itu dalam satu paragraf itu kayak nggak pernah tuntas dan ngomongnya itu kesana kian kemari. Contoh, kalau Anda ingin melaporkan peristiwa Pasar Jatinegara kebakaran, maka Anda harus fokus ke situ. Anda nggak boleh ngomong begini. Contoh, Anda nggak boleh ngomong begini. Sesungguhnya saya adalah seorang presiden yang mengutus Umar untuk menjadi seorang utusan yang akan membereskan urusan-urusan pegawai negeri. Sesungguhnya Pasar Jatinegara kebakaran. Ini kalau kita lihat ini sebentar, Rizal biar saya selesaikan dulu. Umar. Kalau kita lihat, ini orang nyampaikan sesuatu ini nggak beres ini. Dia lagi ngomongin yang mengurus administrasi kepegawaian. Tapi tiba-tiba pas Jatinegara kebakaran. Saya bacakan sama kamu. Saya bacakan. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan bermanfaat bagi manusia. Ini yang mau diomongin ini apa sih ya Umar? Coba menurut kamu ini kalau dia jadi reporter, ini kalau orang begini, mohon maaf nih Rizal, bukan saya menghina Quranmu ya. Tapi kalau ada orang mau reporter begini, ini langsung saya pecat seketika itu juga. Karena dia ngomongnya itu nggak fokus. Dia ngomong mengutus rasul-rasul, habis itu menurunkan besi ini apa sih mau diomongin? Coba kamu Rizal, gimana tanggapanmu? Oke. Yang pertama yang aku tanggapi. Sesungguhnya apologet itu aku. Kenapa aku bilang aku apologet? Bukan kodis. Apologet itu membela kebenaran dan keyakinan. Sementara semenjak aku naik sama kau nih Dis ya. Kau nanya melulu tentang kemana Islam. Aku apologet, bukan kamu yang apologet. Sangat jarang lah orang bisa nanya ke kamu. Jadi nggak bisa ditanyakan dia kan. Makanya teman-teman kirim kalian lah dulu parame gitu. Umbah lah apologet. Gimana saya ini nggak stres setiap hari coba. Aduh, mana mikirin nanti saya masih membersihin lantai dulu. Ini hari ini ditambah lagi dengan Umar yang Umar, kenapa sih Umar kamu menambah beban hidup? Umar, tenang, Umar. Kenapa sih kamu menambah beban hidupku coba? Heran bisa dengan kamu. Ditanya apa, dijawab apa? Heran dengan kamu itu loh. Aku mengatakan aku apologet sesungguhnya. Apologet itu apa? Ya udah, kamu apologet sesungguhnya. Coba nih Umar. Paragraf sebentar, Umar. Kamu perhatikan di paragraf pertama. Umar dengar Umar ya. Sungguh kami lari. Oke lah teman-teman, nampaknya kita sudahi dulu karena kalau diterus-terusin juga nanti kepala ini bisa meledak. Kita rehat dulu ya. Udah jam 11:30 malam juga, gimana? Rehat? Bagaimana teman-teman? Lanjut terus, kau nggak pernah ngirim paramek. lanjut paramek nggak pernah kau kirim, udah sakit kepala. Kita rehat dulu ya teman-teman ya.
karena ini saya masih harus beres-beres dulu. Kan tadi pagi kita ini baru pagi waktu Indonesia ya. Kita ini baru ada acara syukuran begitulah ya. Nah, jadi banyak yang harus saya rapikan kembali begitu. Jadi rehat dulu ya teman-teman ya. Oke, rehat dulu. Kalian yang rehat maksudnya, saya lanjut kerja. Oke, seperti itu. Sekali lagi teman-teman, support acara ini teman-teman melalui tap-tap layar, share siaran ini, bagikan kepada siapa-siapapun.